wabarakatuh. Kita akan membahas pentingnya air di dalam tubuh kita. Air adalah paling penting sebagai cairan di tubuh kita. 60% sampai 70% bahwa komposisi tubuh kita itu terdiri dari air ya. Nah, apa sih manfaatnya ya? Untuk pertumbuhan ya, mengangkut nutrisi ke sel, terus kemudian melembabkan kulit dan organ tubuh lainnya, membuang kotoran dalam tubuh dan mengatur suhu tubuh supaya tetap normal. Nah, kalau kurang air minum gimana? Kalau kurang air minum ya kita bisa dehidrasi lah, mudah lelah, mengalami gangguan pencernaan ya, gangguan ginjal, terus juga adanya kekentalan darah atau vigositas dari darah kita mengakibatkan resiko stroke ya. Nah, kebutuhan air di dalam tubuh kita itu berapa sih sebetulnya? Cairan tubuh di dalam tubuh kita itu ya 30 mililiter ya kali berat badan kita. Misalnya gini, berat badan 45 memerlukan cairan tubuh sekitar 1,9 liter. Kalau berat badan 55 membutuhkan cairan tubuh 2,3 liter. Nah, kalau berat badan misalnya 80 kira-kira 3,5 liter. Nah, ada juga dari para ahli anjuran air minum itu ya jangan minum langsung habis gitu ya, satu gelas gluk langsung habis, tapi bertahap, seteguk menikmati yang namanya air itu. Alhamdulillah melimpah ruah di Indonesia ya, kita di negara yang kaya, yang subur, makanya tuh kita pada saat minum air itu kita bersyukur, menikmati, merasa bahagia ya. Jangan main hantam kromo gitu kayak sapi gelonggong gitu ya. Bukan sapi gelonggong tapi manusia gelonggong. Nah gitu. Jadi anjuran minum air ya seteguk-teguk tadi ya. Nah itu secara umum kan orang itu 8 gelas, anjurannya 8 gelas sehari. Nah, itu secara umum, tapi juga ya tadi tuh tergantung berat badan kita dan aktivitas dalam sehari-hari. Nah, misalnya juga bisa jadi patokan nih 1 sampai 2 gelas minum sebelum maksudnya setiap bangun tidur. 1 sampai 2 gelas setiap bangun tidur. Yang kemudian 1 gelas misalnya 15 menit sebelum makan ya, makan berat maksudnya, atau 15 menit sesudah makan. Jadi jangan pas makan itu kita minum, kembung dan mengganggu pencernaan juga. Jadi kalau kita sudah terpenuhi cairan tubuh sebelum makan, itu malah membantu pencernaan. Begitu juga ketika sesudah makan juga sama, 15 menit atau setengah jam sesudah makan kita malah membantu pencernaan. Nah, kemudian kalau misalnya merasa lelah, minumlah 1 sampai 2 gelas. Kalau habis aktivitas fisik yang berat, nah itu juga kita kan berkeringat tuh.
berkeringat lah, gantilah itu dengan meminum air putih 1 atau 2 gelas ya. Terus kemudian pada sebelum kita tidur, nah malam hari itu kalau bisa sih berapa jam sebelum tidur ya, jangan mau tidur kita minum, nanti berat kerja ginjal kita. Jadi kadang-kadang kita terasa tubuh kita, kantung kemih kita memberi sinyal bahwa kita harus membuang. Ternyata kita tidak membuang. Nah itu kan nanti takutnya menjadi infeksi saluran kemih karena tidak terbuang dan terserap kembali ke ginjal. Makanya ginjalnya jadi berat. Nah terus kemudian 1 jam pokoknya perbanyak minum saat sakit. Nah saat sakit juga, misalnya demam, apalagi demam ya, dengan suhu tubuh di atas 38,5 misalnya 38, pokoknya di atas normal, itu perbanyak tuh minum air putih, terutama ya minum air putih supaya pipis ya, supaya buang air kecil, dan suhu tubuh biasanya turun karena membantu pengeluaran dengan keringat, ada sekresi keringat gitu. Terus jadi kebanyakan minum air juga ya nggak boleh ya. Kebanyakan minum air juga bisa bikin kembung, bisa juga kelelahan otot, bisa juga mual muntah ya kan. Makanya minum air putih itu ya sesuaikan dengan badan kita. Oh iya, satu lagi, kalau kita lagi hamil ya, lagi hamil atau lagi menyusui, itu lebih banyak minum air putihnya, atau cairan tubuh yang dibutuhkan lebih banyak, karena kan kita untuk pertumbuhan janin dan ibu biasanya mudah lelah. Biasanya juga kalau kurang air jadinya konstipasi atau sembelit. Nah makanya untuk mencegah itu maka kita perbanyak air minum. Nah tapi kalau kita perbanyak air minum bisa minum normal selagi ginjal kita, jantung kita masih sehat ya, tidak bengkak di tubuh kita. Jadi misalnya kan kalau sudah ada gagal jantung atau gagal ginjal, malah justru tidak boleh banyak minum air karena nanti akan menjadi tambah bengkak atau odem ya. Makanya selagi kita masih sehat, nah air putih jangan dilupakan. Karena apa? Kadang-kadang orang sibuk ya, terutama kerja atau sekolah, itu anak-anak harus diingatin tuh bawa air putih, minum air putih, tidak jajan yang manis-manis. Karena kalau jajan yang manis-manis itu haus, tapi kadang-kadang mereka nggak minum gitu kan. Makan yang minum yang manis sebetulnya merangsang haus ya, tapi kadang-kadang mereka lupa akan minum kalau udah banyak bermain, banyak aktivitas di sekolah. Begitu juga orang bekerja juga gitu. Air minum kadang-kadang lupa ya, diabaikan. Nah seperti itu, apalagi kerjanya banyak duduk di komputer ya, terus banyak aktivitas luar, air minum dilupakan. Nah makanya kalau saya sih saya selalu minum. Nah kebetulan ini di kantor Harmoni Energi Sehat, jadi saya minumnya selalu minum air tera, air yang sudah di blow dengan tera, dengan gelombang tera. Jadi dia akan masuk ke tubuh itu, terserap ke sel, terserap ke aliran darah, pembuluh darah, itu bisa dengan baik. Nah ini saya pokoknya habis isi lagi, memang akhirnya jadi tukang beser gitu, jadi tukang pipis, tapi nggak apa-apa.
biar tubuh saya tetap sehat, kulit juga. Kalau kita itu kulitnya kering, biasanya itu karena kurang air ya. Tapi kalau kulit kita sehat, itu biasanya air itu cukup di tubuh kita gitu. Oke. Bye bye. Assalamualaikum.